kembali di Cerdas Hukum pemirsa bersama saya Egit Hapsari dan praktisi hukum Alvin Lim. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog. Sudah ada Bu Santi di sini. Bu Santi, bagaimana langkah hukum ke depannya dan apa harapannya terkait kasus ini? Oke, kalau perihal langkah hukum ke depannya saya sih masih konsisten dari awal Mbak Egit. Saya, benar-benar, ingin tahu kenapa sampai ini bisa menimpa Kresna Life karena menurut saya dan banyak sekali nasabah itu sudah cukup hati-hati saat memilih. Ya jadi saya bukannya tidak melakukan, riset saya sudah do all research RBC mereka saat itu hampir 2 kali lipat. Saya benar-benar ingin tahu kenapa ini terjadi karena menurut saya, penyebabnya itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kapler bahwa meskipun sudah terjadi perdamaian, tidak ada yang bisa menjamin apakah mereka akan benar-benar bisa memenuhi ini sampai dengan batas akhir, pengembalian dana kami. Saya sendiri juga sudah beberapa kali bermediasi di, OJK dan pejabat OJK pada saat itu, saya sampaikan tuntutan untuk menjalankan fungsi, perlindungan konsumennya, di mana di situ kalau saya baca di undang-undang bahwa marwahnya mereka itu antara lain melindungi kami sampai dengan mengajukan gugatan, memastikan pengembalian dana kami dan bahkan sampai penggantian kerugian gitu. Baik. Jadi sampai dengan saat ini, saya masih mendorong OJK meskipun sudah terjadi homologasi jangan diam saja. Ya, artinya mereka yang tahu persis, bahwa apa yang terjadi dengan Kresna dan itu sudah diakui saat dimediasi, manajemen Kresna mengakui ada kesalahan tata kelola, ya itu harus diperbaiki gitu. Itu harus diperbaiki dan itu harapan dari Bu Santi. Terima kasih. Harapan Bu. saya. Menurut Pak Alvin sendiri, lantas apa yang harus dilakukan masyarakat dan korban? Apakah korban hanya bisa menunggu? Jadi kalau menunggu aja percuma ya, kayak orang tuh terima nasib kan di situ. Jadi yang harus mereka lakukan itu sebenarnya adalah berusaha dan berupaya untuk mendapatkan kembali dana mereka. Ya, jadi banyak yang terjadi itu orang yang kalau udah kena jadi korban, mayoritas itu mereka cuek. Ya udahlah, pasrah. Itulah. Ini yang tidak boleh. Jadi yang harus mereka lakukan sebenarnya mereka harus bersatu. Karena kalau bersatu itu mereka jadi kuat. Baik. Apalagi ini korbannya katanya ribuan toh. Dan nilainya juga fantastis sekali Betul. ya. Baik, jadi harus bersatu para korban untuk memperjuangkan keadilannya. Benar. Baik Pak Alvin. Baik pemirsa, saat ini berbagai jenis asuransi ditawarkan kepada masyarakat. Jangan sampai Anda salah memilih produk asuransi sehingga akhirnya merugi. Lalu bagaimana cara memilih produk asuransi yang tepat? Berikut tipsnya. Pertama, cari tahu rekam jejak perusahaan asuransi yang Anda pilih. Anda harus mengecek apakah keuangan perusahaan tersebut stabil dan mengecek apakah perusahaan tersebut bisa dipercaya atau tidak. Anda juga bisa mengecek perusahaan asuransi dari prosedur pendaftaran dan apakah perusahaan asuransi tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau tidak. Yang kedua, cari tahu produk asuransi yang tepat. Ada banyak sekali perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi yang beragam. Begitu juga dengan kelebihan dan kekurangannya. Anda bisa membandingkan satu produk dengan produk lainnya sebelum memilih produk asuransi. Dan yang ketiga, ketahui rekanan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi pasti memiliki banyak rekanan yang bekerja sama dalam pelayanan kepada pemegang polis. Oleh karena itu, Anda harus tahu apakah rekanan itu adalah yang terpercaya atau malah memiliki track record yang buruk. Baik, berikutnya pilihlah produk asuransi yang sesuai dengan kemampuan finansial. Anda bisa membuat alokasi anggaran premi asuransi sesuai dengan kemampuan finansial. Jangan sampai premi asuransi mengganggu keuangan Anda. Lalu jangan membayar uang muka. Ada banyak agen-agen nakal dari perusahaan asuransi yang meminta uang muka terlebih dahulu untuk pembelian polis. Pastikan bahwa Anda hanya akan membayar jika telah memahami pelayanan, perlindungan, dan manfaat dari produk asuransi ini. Cara menghindari penipuan asuransi selanjutnya adalah jangan pernah menandatangani sebuah kertas formulir kosong. Karena bisa jadi isi formulirnya direkayasa oleh agen nakal perusahaan asuransi. Ya pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam diskusi kita malam hari ini. Sebelum saya akhiri, saya persilakan Bapak Alvin Lim untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Alvin. Ya terima kasih Mbak Igit. Jadi kalau saya lihat dari kisruh yang terjadi di perusahaan asuransi di sini ya, di Indonesia ini adalah kurangnya perhatian dari pemerintah, baik itu pengawas maupun badan eksekutif. Jadi saya menghimbau agar pengawas ini
mau memiliki yang tadi dikatakan oleh Pak Kepler, yaitu atmos of good faith atau itikat yang sangat baik. Jadi jika pemerintah sudah melihat ada banyak korban ya, apalagi masyarakat ribuan, tolonglah dibantu mereka karena di bawah kekuasaan eksekutif inilah OJK, kepolisian berada. Itu Baik, aja, terima kasih Pak Alvin Lim atas closing statement-nya. Baik pemirsa, demikian diskusi kita malam hari ini. Saya Egit Hafsari dan Alvin Lim undur diri. Cerdas Hukum, talk show hukum kekinian, mencerdaskan dan solutif. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Salam sehat dan sampai jumpa.